Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo Tifosi, welcome back to Optis, obrolan para Tifosi sepak bola. Bersama saya, host baru menggantikan Reza yang sekiranya sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Sangat tidak bisa dimengerti saat saudara-saudara kita sedang berperang, sedang tanahnya diambil, dia malah nonton konser yang mendukung LGBT. Sangat disayangkan ya. Demo juga kan tadi hari Di demo ada. hari ini. Jadi si Reja itu lagi nonton Coldplay ya. Sungguh tidak berperasaan ya anak itu. Di mana kita lagi ngetek. Hari ini kita ngetek sama Kang Randika ya tadi ya. Terus tiba-tiba dia bisa-bisanya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Itulah Reja ya. Gak punya empati buat gue. Oke, hari ini kayaknya buat gue udah nggak terlalu relevan ya bahas hasil. Bisa nonton di Pinball juga ya, Pinsport ya. Ya kasih di ya ngomongin pesawat. Di situ kita udah bahas. Ada Oki Rengga juga kebetulan. Jadi bisa teman-teman bisa ngecek untuk tim-tim yang besar-besar lah ya. Kalau yang kecil-kecil ya sayangnya tidak menarik masa juga, jadi kita nggak bahas. Mungkin kalau result nggak terlalu gue pentingin. Paling ada dua hal nih yang mau gue bahas. Yang pertama itu sesuai dengan pembahasan kita beberapa minggu lalu, kembalinya Filippo Inzaghi ke Serie A. Tapi masih kelihatan bahwa resultnya belum memberikan dampak positif ternyata ya buat Salernitana ya. Bahkan sampai saat ini belum meraih satu kemenangan pun dari total berapa di? 5 pertandingan Serie A, 1 pertandingan di Coppa. Di Coppa menang sih. Oh iya. Di Serie A-nya belum. Ya, jadi berarti 6 kali permainan, 1 kali menang, 5 kali 3 kali seri ya? 3 kali seri, 2 kali kalah. Salah satunya sama Napoli ya berarti ya? Sama Napoli kalah kan? Sama Napoli kalah, sama siapa lagi ya? Gue juga lupa. Tapi intinya mungkin gue bahas pertandingan terakhir lah, dimana kan dia udah unggul 2-0 lawan Sassuolo, dimana Sassuolo juga bisa dibilang lagi tim yoyo juga. Dilihat dari result terakhir juga sebenarnya belum banyak hasil positif, malah yang bisa dibilang terakhir itu lawan Torino kalah, mungkin menang lawan Spezia di Coppa Italia, itu pun juga harus penalti-penaltian. Seri lawan Bologna, kalah lawan Lazio, seri lawan Lecce. Jadi intinya terakhir kali mereka menang itu lawan Juventus. Setelah itu trennya menurun. Sassuolo tapi masih lawan Inter juga menang. Kan habis tapi kemenangan. Oh iya, lawan Inter menang ya 2-1 ya. Jadi kemenangan terakhir itu lawan Inter. Setelah itu hampir 1 2 3 4 5 di luar menang penalti-penaltian ya. 7 pertandingan seri tanpa kemenangan. Iya, seri dan kalah doang. Dan Salernitana nggak bisa memanfaatkan momentum, udah unggul di hampir 30 menit awal sebelum akhirnya digolin sama Torsford. Pemain dari baru juga. mana tuh? Dia baru ya kalau nggak salah. Gue nggak pernah lihat dia sebelumnya. Itu orang Norway dia. Norway ya. Kalau dilihat dari historinya sebenarnya dari musim lalu dia udah cukup konsisten juga 31 pertandingan. Sebelumnya dia dari geng itu dari Belgia. Dari Belgia geng. Tapi dulu sempat seklub sama ini Viking, seklub sama pemain Indonesia. Siapa ya namanya? Di Viking ada pemain Indonesia. Sen Patinama ya yang main di Norway, Viking.
Ya pokoknya itu. Apa Sandy Walsh? Lupa juga. Sandy Walsh itu kayaknya justru main di Belgia bukan di Norway. Iya di Belgia. Di Belgia bukan Mechelen. Ini Viking. Jadi ya begitulah ngelihat dari statistik juga Filippo Inzaghi belum memberikan perubahan biarpun dia udah coba kalau nggak salah ada 2 strategi, pakai back 3 sama pakai back 4. Menurut lo gimana dari result-resultnya yang dihasilin sama Filippo Inzaghi? Ya tadi gue revisi dulu ya, ternyata yang lebih banyak kalah 3 kali, seri 2 kali. Oke. Jadi kalau menurut gue sih kalau dari permainan penyerangan sebenarnya cukup atraktif lah ya, maksudnya mereka dia memanfaatkan pemain-pemain dia yang punya teknik dan speed yang oke juga kan, ada Buledia, Jovan Cabral, Candreva juga. Nah tapi ya lagi-lagi masalahnya dia di defense-nya sih, gue lebih menyorot defense-nya. Defense mereka tuh kalau melawan tim-tim yang kayak Napoli, terus lawan ya Sassuolo juga ya, Sassuolo tuh punya menurut gue sayap mereka tuh oke, kayak Sassuolo sama Berardi. Terus Napoli ya Politano sama Kvaratskhelia, mereka agak keteteran tuh melawan back-back yang maksudnya lawan winger-winger yang punya kecepatan cepat juga. Mereka diacak-acak lah bahasanya mungkin. Kalau dari nama-nama back yang mereka punya sih, gue sebenarnya nggak terlalu expect akan bermain bagus sih ya. Iya sih. Udah kebanyakan pemain-pemain yang udah menuju ke jadi ya either flop atau memang pemain yang memang udah menuju masa pensiun. Dan ya gue juga nggak ngerti emang karena beda kualitasnya. Apa memang Inzaghi juga nggak terlalu mementingkan back defense-nya gitu. Jadi yang gue lihat sih Inzaghi cuma mementingin kayak offense-nya aja. Memang ya dia mantan penyerang gitu. Yang gue lihat sih gitu. Ya kalau dilihat dari list paling Fazio lah yang mantan main Roma lah ya. Fazio juga tapi udah jauh menurun dibandingkan Fazio yang kita tahu zaman masih di Roma. Pirola juga. Ini yang mantan main Inter nih. Maksudnya ya dijual sama Inter. Iya, Mazzocchi itu awal-awal dia lumayan oke, tapi makin kesini makin ngedrop. Lovato dulu sempat jadi starter, Norbert Kiomber juga sempat jadi starter, tapi nggak terlalu bisa dibilang meyakinkan juga untuk lini belakangnya Salernitana. Jadi kayak Gahar di depan, Ompong di belakang gitu ya kalau misalkan kita ngomongin ya. Ya jadi ya Ochoa kerja keras banget. Dia kan lawan Napoli kalau nggak salah 6 save dia buat ya. Dia ada Napoli sempat kalau shootnya banyak, on targetnya sekitar 89, yang di gol 2 lah. Pokoknya intinya save-nya banyak banget si Ochoa. Jadi ya memang lini belakangnya si Salernitana ini yang bermasalah menurut gua. Apakah bisa bicara masalah strategi atau memang karena pemainnya aja kali ya? Iya, menurut gua sih ya ada andil kualitas juga sih, gimana pun juga melawan tim-tim Serie A yang ya menurut gua secara squad yang memang Salernitana yang salah 2 salah 3 yang nggak oke lah di Serie A musim ini. Musim ini ya, kalau ngomongin musim lalu kan bisa dibilang musim yang baik buat Salernitana juga sebagai tim. Bisa dibilang debutan udah musim keberapa ini? 3? Ini kayaknya ketiga deh. Musim 3 udah nggak bisa dibilang debutan juga. Udah sebagai incumbent. Ini permainan yang mengecewakan, dimana kalau Ochoa-nya off day ya. Salernitana-nya off day gitu. Sangat mengandalkan Ochoa yang dimana umurnya sekarang sudah 38 tahun. Tahun depan udah 39. Mas-mas ini masih diandalkan sebagai tulang punggung lah. Tapi menurut gue tapi Salernitana tetap nggak bisa kehilangan nggak pernah kehabisan stok penyerang-penyerang yang menarik gitu. Kayak terakhir itu dia ada Messi kan. Iquo Messi. Jadi ada Messi baru juga yang lahir di Serie A. Ini gabungan Chukwueze sama Messi. Nah, iya, Chukwueze sama Lionel Messi. Jadi Iquo Messi. Jadi mulai dia juga justru jadi diplot jadi agak lebih melebar. Gua nggak tahu si Jovan Cabral. Candreva juga di posisinya Inzaghi sekarang nggak terlalu jadi utama karena mungkin menurut gua kayaknya karena permainan Salernitana yang sekarang lebih mengandalkan fisik kecepatan. Jadi Candreva mungkin sudah di awal mungkin masih jadi starter karena waktu itu tipikalnya 3-4-2-1 kalau nggak salah. Jadi Candreva diplot di belakang striker, tapi ya ternyata nggak terlalu sih, lebih mungkin nggak efektif lah buat taktikalnya si Inzaghi.
Ya. Tapi ya menurut gue Candreva untuk seorang Candreva jadi pelapis di Salernitana buat gue sih kayak sayang aja gitu, talenta yang besar untuk ditinggalkan di bangku cadangan sih buat gue. Ya, ini kalau gue bacain sedikit dari Opta Analis ya untuk statistik ya jumlah shootnya ini sampai saat ini Salernitana ini ada 95 shoot yang on target ya dari open play. Oke. Dari set play-nya ini itu kalau dari dibandingkan tim-tim lainnya dia hanya di 4 terbawah. 4 terbawah Jadi berarti. posisi 17 ya. Iya. 4 Ya, terbawah berarti 18 atau 20, 19, 18, 17 ya. Iya 17. Sedangkan untuk dari set play-nya dia ada 33. Jadi ini ada di tengah-tengah nih. Jadi mungkin kalau yang gue lihat sih memang si Salernitana ini sangat mengandalkan dari shoot on luar kotak penalti. Luar kotak ya. penalti, Jadi dia betul. sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti striker-striker mereka. Jadi ya karena sangat sulit mereka terpaksa untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Nah, untuk pertahanan sendiri ya, ini ada jumlah shoot yang masuk ke gawang Salernitana. Mereka ada 126. Ini yang terbanyak 4. Yang paling banyak saat ini Empoli 161. Jadi ini kan juga menggambarkan bahwa pertahanannya Salernitana juga nggak bagus ya. Atau memang memang bermain sangat terbuka. Mungkin filosofinya Inzaghi adalah pertahanan yang terbaik adalah menyerang kali ya. Iya, kalau dari set play ini yang paling sering juga 54 nomor 1. Dan kalau dari touch zone of control-nya, kalau gue lihat lagi ini masih dari Opta ya, dia hanya berhasil mengumpulkan ini dari rata-rata pertandingan mereka ya, hanya berhasil bahasanya gimana ya? Ada zona merah sama zona biru. Nah, zona biru itu zona yang dia lebih banyak megang bola. Nah, lebih banyak megang bola itu cuma di depan kotak penalti. Kotak penalti sampai depannya doang itu. Jadi nggak sampai tengah pun mereka nggak bisa mendominasi. Nggak sampai setengah lawan mereka pun gitu. Iya. Jadi memang kalau bisa disimpulkan bahwa permainan link up play-nya nggak jalan, lini belakang sangat-sangat keropos, lalu kreativitas sangat minim. Jadi berdasarkan data yang lo bacain tadi, sangat menggambarkan Salernitana banget gitu. Di awal musim menjanjikan menahan Roma, banyak menahan tim-tim ya yang bisa dibilang tim-tim besar lah. Tapi ya pada akhirnya tidak bisa meyakinkan juga melawan tim-tim papan bawah gitu, jadinya anti klimaks juga. Dan ini mungkin hampir bisa mengulangi musimnya Cremonese di musim lalu, di mana Cremonese itu baru mendapatkan kemenangan lawan Roma di bulan Januari seingat gue. Beberapa belas itu. Pokoknya udah berapa puluh seingat gue, udah puluhan di seingat gue, udah Januari Februari baru mereka dapat kemenangan pertama lawan Roma yang seingat gue gol ini pemain Roma itu loh. Yang pemain mudanya itu loh. Iya. Avenagian kalau nggak salah. Seingat gue ya. Avenagian. Jadi ini mengingatkan gue dengan Cremonese di musim lalu. Di 5 giornata awal juga tidak ada kemenangan sama sekali. Cuma berhasil nahan Salernitana, nahan Udinese, kalah lawan Lecce, kalah dari Torino, nahan Frosinone, dan kalah lawan Empoli. Jadi ya memang anti klimaks banget Salernitana di musim ini. Ya gue berharap sih Filippo Inzaghi bisa menemukan strategi yang bisa diandalkan. Karena kalau dilihat dari kemenangan kan juga ternyata menang lawan Sampdoria biarpun. Tapi 4-0 kan menangnya itu ya. 4-0, tapi mesti diakui Sampdoria di musim ini juga sangat-sangat berantakan juga. Jadi mantan rekan setimnya di Milan juga masih belum menemukan performa terbaiknya di Serie B karena sekarang masih bertengger di posisi 15. Jadi kalau dilihat dari dari performanya juga nggak ada perkembangan yang bisa dibanggakan lah ya. Ya sejauh ini sih ya salah ya gitu. Golin juga baru 8 di Serie A, kebobolan 24, salah satu yang terbanyak juga. Jadi kalau dilihat dari statistiknya memang ya Inzaghi kayaknya masih perlu waktu juga sih. Ya gue juga nggak expect langsung bener-bener berubah 180 derajat sih. Emang kayak butuh ya mungkin kita lihat 6-10 pertandingan ke depannya nih. Ya maksudnya sampai pertandingan ke-6 sampai pertandingan 10 lah. Ini kan baru 5 pertandingan nih si Inzaghi. Ya berharap tapi ya gue nggak tahu deh seberapa kesabarannya manajemennya Salernitana ya. Karena ya menurut gue sih targetnya harusnya sih nggak degradasi aja. Untuk di depan tengah sih kayaknya udah agak sulit ya melihat. At least keluar dari zona degradasi sih. Kayak waktu itu yang dia bisa lakuin di
2 musim lalu, di mana cuma beda 1 poin dengan zona degradasi. Seingat gue itu musim 2021 ya, 21-22 itu mereka cuma 1 poin bedanya dengan Cagliari 30 poin, dia 31 poin. Itu zaman masih dari Ribery masih zaman masih Ribery. Ya udah, bahas Salernitana mungkin itu aja, karena ya masih menunggu magicnya seorang Filippo Inzaghi. Dan sekarang kita pindah ke klub kedua yang memecat pelatihnya di Serie A musim ini. Keempat. Sorry. Pertama tuh Empoli, Salernitana, Udinese, dan Napoli. Jadi klub keempat yang memecat pelatihnya di musim ini dengan menurut gua performa yang sebenarnya bisa gua bilang masih sesuai dengan target. Ya. Karena target yang dikeluarkan oleh Rudi Garcia di awal musim adalah 4 besar. Di mana sebenarnya sampai saat ini pun Napoli masih berpikir 4 besar. Biarpun tim-tim di bawahnya memang masih inkonsisten juga. Di Atalanta yang harusnya bisa menang, Fiorentina yang harusnya bisa mencuri poin dari terakhir lawan Napoli, kan harusnya dia bisa langsung merangsek jauh ke atas kan. Tapi ternyata banyak inkonsisten, kalah seri. Ya biarpun terakhir lawan Cagliari menang, Roma pun juga mainnya masih hancur-hancuran. Justru yang mengagetkan ada Bologna dan Monza di situ masih konsisten. Baru ada Lazio. Jadi banyak tim-tim di bawahnya juga yang inkonsisten. Tapi ya gue masih belum bisa. Padahal terakhir statement gue berharap banget Rudi Garcia bisa stay sampai akhir musim, karena gue masih melihat bahwa Rudi Garcia itu masih punya pola ya. Masih punya pola yang ingin di-deliver dengan tacticalnya dia. Tapi sangat disayangkan terakhir lawan Empoli, tim yang baru musim ini baru 3 kali menang. Ternyata kalah memilukan, menit 90 plus 5. Iya. Menurut lu gimana di pemecatan Rudi Garcia? Adil gak buat lu? Sebagai bukan fans Napoli ya? Karena gue ngeliat ya dari kacamata gue sendiri ya, ini pemecatan yang menurut gue nggak perlu banget, karena kan ya tadi lu bilang ternyata targetnya cuma 4 besar musim ini, nggak mempertahankan Scudetto lah ya. Nggak ada targetnya dari manajemen pun ya. Manajemen pun juga tidak ada perkataan menyanggah dari statement dari Rudi Garcia juga. Iya. Jadi ya berarti kan mengiyakan dong. Iya, dan ya sejauh ini masih on track. Terus permainan juga menurut gue bukan yang nggak jelek kan? Maksudnya bukan yang jelek gitu. Jadi masih ya tim Napoli tim 4 besar gitu loh. Nggak tiba-tiba turun kayak yang gue lihat musim ini ya Lazio yang tiba-tiba turun gitu loh penampilannya, yang nggak kayak gitu. Jauh sangat Roma mungkin ya, Roma yang tidak. Ya mungkin Roma 2 musim lalu juga masih sama sih. Iya, kalau Roma kita udah ini lah, maksudnya yang di musim lalu ya Lazio yang musim kemarin tuh 4 besar dia. 3 peringkat 3 bahkan ya, peringkat 3, Inter yang keempat. Iya. Dan kalau mungkin misalkan Napoli ngelakuin belanja besar-besaran di musim ini terus inkonsisten, mungkin menurut gue pemecatan adalah hal yang wajar, kayak Milan gitu. Pioli dipecat menurut gue wajar, karena dia sudah membangun tim yang memang dibangun untuk juara gitu loh, dengan spending yang nggak kecil, nggak main-main gitu, ratusan juta euro. Tapi situ Napoli cuma melakukan pembelian Nathan 10 juta euro dan Jasper Lindstrom 30 juta euro, total 40 juta euro. Dan menurut gue agak, ya nggak perlu menurut lo kata-katanya tepat, tapi menurut gue agak tidak adil sih buat Rudi Garcia, seorang, menurut gue bukan ya pelatih grade B sih buat gue untuk sekarang ya. Pelatih grade B, tapi menurut gue apa kegagalan yang dia lakukan sampai harus dipecat, kecuali dia gagal meloloskan Napoli di Liga Champions, itu wajar. Itu juga saat ini masih on track dan probabilitasnya masih lebih tinggi. Cuma tinggal ketemu Braga bisa menang, lolos. Makanya itu loh yang gue lihat dari pemecatan ini, menurut gue ya menurut lu nggak adil. Lu bilang tanya nggak adil, ya nggak adil juga buat Garcia. Ini musim pertamanya dia, walaupun dia pernah latih Roma di Serie A, terus apalagi tim-tim lain pernah latih. Ya tim Serie A lain nggak ada. Cuma Roma ya. Ya maksudnya ini tim pertama dia megang dan memang nggak harus juara. Terus saat ini masih on track. Ini sangat berbanding sama Sarri, gue bilang. Kalau kita bandingkan ya, maksudnya Sarri musim lalu peringkat 2, tadi gue ralat, Lazio peringkat 2, dan Sarri ini bukan musim pertamanya. Ini terus Lazio lagi nggak oke banget, di Champions juga baru 2 kali menang ya, kemarin juga menang. Nah
ya kalau misalnya patokannya hanya poin atau cara bermain ya menurut gue lebih pantas Sarri yang dipecat gitu. Tapi ternyata ininya Rudi Garcia duluan yang harus dipecat, dan gue juga bukan fans mau itu pun misalnya kalau gue yang lagi jelek ya gue nggak setuju ada pemecatan di tengah-tengah musim sih, karena hasilnya belum tentu baik juga, dan betul dan ya sesuatu yang nggak pasti sih gue nggak terlalu suka pertaruhan yang tidak perlu. Iya, sebenarnya menurut gue kalaupun harus menyalahkan ini, menurut gue ini adalah gue harus menyalahkan ini dari awal. Kenapa penunjukan Rudi Garcia itu bisa terjadi di awal musim? Padahal ada Nagelsmann, masih ada Klopp yang kontraknya juga sudah menuju akhir, dan masih banyak pelatih-pelatih yang grade A. Graham Potter masih ada, banyak pelatih-pelatih sebenarnya grade A yang lu sebenarnya udah bisa ambil dari awal musim. Seingat gue dia ada berapa belas pelatih yang dia sudah shortlist, dan lucunya yang diambil adalah Rudi Garcia yang seingat gue terakhir di Al Nassr juga ribut sama Ronaldo. Berarti dia adalah pelatih yang nggak bisa mendapatkan suara di ruang ganti. Terus ketika lo harus lu ganti pelatih yang punya problem di ruang ganti. Oh ya, dia tuh sebelum di Napoli Al Nassr terakhir. Dan itu di-kick sama Ronaldo. Jadi ya nggak salah-salah amat Ronaldo problematik. Berarti di sini bukan Ronaldo yang problematik, berarti bisa jadi Rudi Garcia. Dan menurut gue ya teori konspirasi gue, karena ini kan belum pernah ke rilis sebelumnya, tapi ada teori pendukung, karena teori konspirasi gue adalah Rudi Garcia memang bermasalah dengan ruang ganti. Apa yang terjadi di lapangan kayak merefleksikan problematikanya dia di ruang ganti. Karena gue baru nonton di IFTV, ada wawancaranya IFTV sama Osimhen, bagaimana rasa cintanya Osimhen dengan Spalletti. Bisa dilihat di statement-statement ada, salah satunya adalah Spalletti itu 7 bulan tinggal di ruang pelatih gitu. Tahu kan lo ruang pelatih. Jadi dia 7 bulan nggak keluar. Ruang pelatih cuma di ruangan itu doang, hampir 7 bulan. Dan ada beberapa statement dia yang kayak sangat kehilangan sosok Spalletti di ruang ganti ketika dia harus keluar dari Napoli. Jadi menurut gue statement-statement itu juga merefleksikan bagaimana Rudi Garcia tidak bisa memenangkan gagasan dia tidak bisa dimenangkan di ruang ganti sih. Itu mengakibatkan juga mungkin pemain juga banyak yang berontak. Dan menurut gue ya, hal-hal yang seperti itu sih buat gue adalah tindakan yang kekanak-kanakan dan pengecut sih buat gue ya. Maksud gue, kalau hal yang kayak gitu terjadi itu biasanya timnya nggak pernah sustain sih. MU sering banget ngelakuin pemberontakan di ruang ganti, pemain-pemainnya memberontak pada pelatih, yang ujung-ujungnya timnya juga nggak bergerak ke arah yang lebih baik juga. Ya Madrid juga gitu sama Mourinho sih, tapi ya menurut gue hal-hal yang kayak gitu nggak pernah membawa lu ke sesuatu yang lebih baik gitu. Ketika lu ngelakuin pemberontakan itu dan diturutin, jadinya nggak, ego pemainnya jadi lebih besar daripada klubnya itu sendiri sih buat gue ya. Ya sangat disayangkan aja, karena ya dibilang gue suka dengan Rudi Garcia sebagai pelatih tentu tidak jawabannya. Tapi kalau harus menyalahkan, menurut gue menyalahkan penunjukan Rudi Garcia dari awal sih. Jadi apa yang lo lakukan gitu, apa yang lo harapkan mengambil pelatih mediocre, pelatih gagal di Roma, gagal di Al Nassr yang lo punya tim dengan mega bintang, tapi itu pun juga lo nggak bisa memenangkan apa-apa, terus lo ambil gitu. Kayak itu aja menurut gue agak gila. Dan menurut gue sih teori konspirasi yang kedua adalah ya Aurelio De Laurentiis dengan God kompleksnya dia sih. Kayak dia merasa jadi orang yang berjasa buat menaikkan klub, jadi apapun yang dia tunjuk dan dia lakukan adalah semata-mata ya ini adalah langkah yang benar gitu, yang gue lakukan adalah langkah yang paling benar. Padahal menurut gue ini membawa kejatuhan klub itu sendiri sih buat gue. Keputusan yang dia lakukan dengan ngambil Garcia itu menurut gue ngebawa Napoli justru nggak kayak busur panah untuk mundur jadi melangkah lebih jauh, justru ya jatuh aja gitu menurut gue. Dan untuk merecover, untuk mengembalikan Napoli ke konsistensinya di awal, menurut gue jadi butuh waktu yang cukup lama sih. Mungkin 1 musim, 2 musim, mungkin bisa lebih lama lagi gitu. Kayak lu bikin rumah Lego, lu hancurin, jadi lu bikin dari awal lagi gitu, bukan lu ngancurin sampai pondasi-pondasinya. Karena harusnya ketika lu ngambil penunjukan pelatih ya, buat gue kayaknya either lu upgrade pola baru
atau lu ya bikin baru dari awal, scratch dari awal. Kan yang dilakuin sama Rudy Garcia sebenarnya ingin melanjutkan improve tacticalnya, tapi itu pun juga nggak berjalan sama sekali. Jadi ya justru menurut gue dia malah pengen jalanin idenya dia, dan kelihatan bahwa pemain juga banyak yang nentang idenya dia. Jadi ya sudahlah berbahas Rudy Garcia. Tapi, kita bahas new ya era. Ini yang justru jadi gue pertanyakan banget ya, maksudnya penggantinya adalah Walter Mazzarri. Di mana sebenarnya kalau lo lihat dari ya, kode-kode adalah pelatih asal Kroasia itu ya, kayak De Laurentiis nge-tweet bahasa Kroasia, selamat pagi semua, pakai bahasa Kroasia. Kita kira sudah Igor Tudor lah jawabannya, ternyata masalahnya kan Igor Tudor juga taktikalnya 4-3-2-1 atau 4-3-3. Iya, maksudnya yang masih inline lah. Inline dengan pemain-pemain yang ada di Napoli saat ini dan yang dari pelatih sebelumnya. Nah, sekarang Walter Mazzarri yang menurut gua biasanya dia main dengan 3-4-2-1 3-4-2-1, 3-4-3 dan memang di eranya Napoli hampir 70%, 80% taktikalnya dijalankan dengan 3-4-2-1, 3-5-2, 3-5-2 flat. Kadang kalaupun harus 4-3-3, resultnya nggak pernah result kemenangan. Jadi yang gue ingat ya, terakhir yang gue nonton zaman dulu adalah Lazio lawan Napoli. Gue nobar dulu. Itu pakai 4-3-3 di luar pola yang biasa dilakuin. Itu kalah 3-1. Terus gue pernah lihat dia lagi main 4-3-3 di Napoli adalah lawan Sampdoria 16 Mei 2010. Itu juga kalah 1-0. Jadi yang dia lakukan kalau main 3, gue coba cross check ya, Mazzarri itu pernah 1 kali, lalu 5-4-1 enggak, lalu yang kedua itu tadi lawan Lazio itu kalah juga 3-1, itu gue nonton, gue inget banget. Lalu yang ketiga itu adalah di Liga Champion, Liga Eropa 4-3-3 dan kalah lagi lawan Victoria Pleasant. Jadi 3 kali Walter Mazzarri pakai taktik 4-3-3 atau taktik back 4, 3-3-nya kalah. Iya, jadi ya menurut lu ya, gue mau nanya sekarang karena lu ya seorang fans Napoli nih, dengan lu yang cukup hafal dengan komposisi squad yang ada sekarang, menurut lu Mazzarri akan tetap memaksakan bermain 3-4-2-1 atau main dengan 4 back seperti yang hasilnya tidak baik seperti yang lu bilang tadi? Menurut gua, ini teori konspirasi lagi. Menurut gue dengan datangnya Mazzarri, ini adalah teori konspirasi gue untuk mendukung bahwa kemungkinan besar Antonio Conte bakal masuk ke Napoli. Karena seperti yang kita tahu, Antonio Conte pakai tactical 3 back, dia 3-5-2, 3-4-2-1, dan Mazzarri juga menggunakan yang sama. Jadi apa yang mau dibawa dengan Walter Mazzarri di musim ini adalah menyiapkan fondasi untuk ke pelatih yang baru. Memang kalau ngomongin dari footballitalia.com banyak gosip kemungkinan Italiano bakal masuk, Farioli pelatihnya Nice di musim ini juga bakal masuk, Palladino masuk, Thiago Motta masuk, Eusebio Di Francesco juga kemungkinan bakal masuk. Tapi menurut gue ya, dengan menunjukkan Walter Mazzarri membuat gue jadi semakin jadi cukup yakin lah ya, semakin sih mungkin belum ya, jadi cukup yakin mungkin ini adalah langkah yang dilakukan kayak peletakan batu pertama yang dilakukan untuk mengambil Antonio Conte buat gua. Tapi kenapa nggak langsung Conte aja nih, kan Conte masih sabbatical. Karena Conte kalau yang awal kemarin pada saat dia pros, dia nggak mau masuk di tengah musim. Karena menurut gue feeling gue kayaknya itu jadi ngerusak CV-nya dia. Masuk di tengah musim kan tidak ada jaminan bahwa tim lu bakal jadi lebih baik juga. Terus performa lu jadi jelek, CV lu juga jadi jelek. Menurut gue adalah pilihan yang tepat buat Conte untuk mungkin nahan sampai akhir musim. Atau mungkin juga nggak Conte juga sama sekali sih, bisa jadi yang lain juga. Tapi buat gue kayak kode-kode menuju Conte sih dekat. Tapi 2 hal sih. Buat gue Walter Mazzarri mengingatkan gue pada masa-masa SMA gue. Jadi good untuk melihat dia kembali lagi ke Napoli. Dari musim kapan sampai musim kapan sih? 2009 sampai 2013 ingat gue. Dari itu dia ada berapa trofi itu? Ada cuma 1 trofi, tapi Coppa, itu trofi yang Coppa Italia itu lawan Juve itu ya. Lawan Juve. Itu trofi pertama yang didapatkan Napoli setelah dari Serie B. Kembali dari Serie C, 2004 Serie C, 2007 Serie B, 2008 itu Serie A ingat gue. Jadi itu adalah era kebangkitan Napoli di awal buat gue. Mazzarri juga megang. Dia sebelum Zeman berarti ya?
setelah Zeman justru. Edi Reja, Zeman baru habis itu Walter Mazzarri. Setelah Walter Mazzarri baru Rafa Benitez. Iya. Ya pokoknya itulah era-era itu. Jadi ya menurut gue agak cukup tertarik dengan agenda yang mau dilakukan sama Napoli jadinya. Tapi biarpun gue cukup kesal juga sih pemecatan Rudi Garcia karena buat gue nggak adil buat dia, nggak adil buat klub. Ya menurut gue dari awal nggak perlu sih. Tapi ya sudah terjadi. Ya that's it, sudah terjadilah. Tapi ya gue cukup penasaran dengan taktikal yang bakal dibawa sama Walter Mazzarri. Apakah dia bakal menjalankan idenya dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3? Melihat bahwa sebenarnya tim-tim yang musim ini dikdaya adalah tim-tim yang pakai tactical 3 back kan, Juventus, Inter. Ya itu mesti diakui memang dua tim itu sekarang lagi menguasai Italia di musim ini kan. Gue cukup penasaran sih ngelihat Kvaratskhelia main either di belakang striker. Iya, makanya itu loh. Kvaratskhelia ya mungkin ya kalau dia pakai 3-4-2-1 kan mesti di belakang striker sebelah kiri atau Kvaratskhelia Elmas, Kvaratskhelia Politano, Kvaratskhelia Raspadori. Nah, jadi kan banyak kan lebih sering pakai striker tunggal berarti ya. Ya kalau menurut gue Osimhen cocok, tapi ya Simeone juga. Simeone cocok. Gue cuma penasaran bagaimana kelanjutan role-nya seorang Lobotka. Karena menurut gue ya Lobotka sebagai pemain defensive midfielder itu kan sebenarnya pemain yang diciptakan untuk menutup lubang-lubang yang terjadi di area central back dan pemain-pemain sayap. Tapi ketika lu main di back 3, ketika pemain sayap maju, pemain back di belakang itu kan bisa nutup posisi ya. Jadinya posisinya Lobotka jadi lebih tidak efisien untuk menjadi penutup lubang di belakang. Jadinya butuh pemain gelandang yang lebih bisa menarik ke depan. Nah, gue cuma cukup penasaran bagaimana role-nya Lobotka nanti pada saat di eranya Mazzarri. Apakah jadi menurun dan tidak terpakai? Tapi ataukah justru jadi role baru yang menurut gue jadi lebih membuat taktikalnya lebih cair gitu. Karena kalau gue justru lebih ke Zielinski, karena Zielinski ini kalau di yang sekarang kan dia sebagai lebih sering sebagai ya AMF-nya lah. Nah kalau sekarang kan nggak pakai AMF nih, berarti pakainya ya dua entah itu dia CM atau satunya bisa DM, sama ya depannya duanya SS kan. Nah Zielinski ini kalau misalnya ditaruh di CM agak ke belakang sejajar dengan 4 pemain sejajar itu, apakah dia bisa oke gitu. Sedangkan kan dia kalau gue lihat sih lebih attacking. Ya, justru menurut gue malah role-nya dia bakal mengingatkan gue kembali lagi dengan role midfielder yang ngelakuin tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti sih. Jadi mengingatkan gue kembali sama Blerin Zemaili, Gökhan Inler, Marek Hamsik. Marek Hamsik kan sebenarnya attacking midfielder tapi kadang juga bisa ditaruh sebagai central midfielder. Justru menurut gue dia bakal dipakai di role-role yang lebih free roam sih. Gelandang-gelandang yang free roam, di mana gue akan melihat kembali Napoli gue yang dulu, di mana banyak gol-gol cantik tercipta dari gol tendangan jarak jauh gitu dari luar kotak penalti. Dulu terakhir kali punya gelandang yang bisa ngelakuin tendangan jarak jauh ya Fabian Ruiz. Terakhir kali. Sebelumnya itu selalu terjaga tuh momentum gelandang-gelandang tendangan jarak jauh. Dulu Zielinski awal-awal juga seperti itu gitu loh. Ada Blerin Zemaili, ada Gökhan Inler, Marek Hamsik. Semua tren-tren gelandang-gelandang pencipta gol tendangan jarak jauh selalu ada, terus berhentilah di eranya Spalletti. Eranya Gattuso Spalletti itu udah nggak ada, jadi ya gue cuma penasaran aja sih role-nya itu seperti apa, dan gue cukup penasaran bagaimana ngelihat Giovanni Di Lorenzo nanti ya di skema back, back lah ya, midfielder lah ya, gelandang lah ya. Apakah dengan dia berubah role gitu memupuskan harapannya untuk kembali jadi reguler di timnas, karena mungkin Calabria secara role akan jadi lebih kepake di sana. Ya gue coba penasaran itu. Lalu di kiri gue juga penasaran Vieira atau Mario Rui ya, back yang biasa lebih narik ke belakang, bagaimana cara dia bertransisi. Gue sangat-sangat penasaran, dan kalau memang harus back 3, siapa yang bakal mengisi satu slot lagi gitu. Apakah Ostigat, apakah Juan Jesus? Kalau memang Juan Jesus menurut gue ya matilah Napoli gitu. Karena transisinya dia juga sangat buruk, positioningnya juga gue nggak terlalu suka, biarpun di serangan lumayan oke.
Mungkin Ostigard, tapi Ostigard gak terbiasa pakai back 3 begitu. Rahmani mungkin udah terbiasa, tapi Nathan gue nggak tahu. Jadi ya gue sangat penasaran sih. Ya, kalau gue di Lorenzo, menurut gue di Lorenzo sepertinya bisa ya, karena ya kalau di posisi ini kan ya lu lebih dituntut maju mundur sama baiknya gitu. Iya. Yang ya kalau dulu mungkin zaman-zaman Zari sebelumnya ini ada Maggio. Iya. Kalau di kirinya Zuniga, betul. Nah itu ya menurut gue sih bisa ya dia bermain di posisi dengan baik gitu, karena ya sebagai RB pun ya sebelumnya maksudnya di Rudi Garcia dan Spalletti dia udah sering melakukan itu, dia sering overlap maju ke depan dan kadang ya, dan saat defense pun jarang dia ketinggalan lah, menurut gue jarang lah dia. Iya, masih punya fisik itu, cuman ya mau sampai berapa lama. Dan menurut gue ini jadi blessingnya untuk siapa pemain kanan Napoli? Zanoli, karena Zanoli di Sampdoria sudah terbiasa dengan tactical 3-5-2. Jadi menurut gue Zanoli akan jadi salah satu pemain yang cukup beruntung dengan hadirnya Mazzarri. Dan kalau tadi dulu ngomongin timnas juga kayaknya masih bisa-bisa aja lah, karena ya Di Marco juga di Inter kan sebagai left back, tapi di timnas juga dipakai. Di LB juga kan, jadi ya kayaknya Di Lorenzo masih aman lah kalau untuk formasinya Mazzarri besok. Ya, dan taktik dan secara historical ya ngomongin Mazzarri, sebenarnya sejarahnya ini jadi kepulangan Mazzarri ketiga kali maksudnya reuni ketiga kali, karena dulu pertama kali jadi kepelatihan itu adalah asisten pelatih di Napoli tahun 98-an. Ini kedua gitu, medio 2009-2013, dan medio terakhir itu adalah ya kali ini yang memang kontraknya cuma sampai akhir musim. Ya menurut gue masih sama kayak tadi, ini fondasi. Dan zaman di 2009 dan 2013 poin per gamenya menurut gue tidak terlalu mengecewakan, dari 128 pertandingan 1,74 poin per game, yang dimana buat gue untuk sekelas tim Napoli dan satu gelar ya 80, dulu Napoli yang dulu ya. Napoli yang dulu sangat oke gitu, 89 kemenangan, 49 draw dan 44 hasil kekalahan, 296 gol dan 208 kebobolan. Untuk tim yang bermain cukup defensif sebenarnya raihan gol dan kebobolannya sih agak dipertanyakan, tapi ya Napoli era itu buat gue back 3-nya itu menurut gue jauh lebih deg-degan dibandingkan back sekarang gitu loh. Dulu itu kanannya Campagnaro mungkin oke lah. Paulo Cannavaro tuh sering ngelakuin blunder. Kirinya itu Aronica, Pak. Aduh. Siapa tuh? Aronica. Salvatore Aronica. Mas-mas dulu pernah ribut sama Ibrahimovic. Ya pokoknya intinya lo aja sampai nggak tahu sebegitu menakutkannya back Napoli untuk fans Napoli itu sendiri. Jadi wah kacau Pak, dulu lo kalau setiap kita nonton Napoli itu ketika diserang itu kayak wah dia pasti kebobolan gitu, karena saking menakutkannya back-backnya. Miguel Angel Britos dulu di Napoli. Britos sama Albiol gue. Jadi dulu Albiol udah mendingan Pak. Ya? Britos dulu jangkung tinggi, kurus tapi jadi kayak nggak meyakinkan. Terus ada Rolando kalau lo tahu. Ya, Rolando yang sempat dibeli Juve tapi nggak jelas juga. Di Inter nggak pernah Juve kayak Inter deh. Juve pernah dulu. Rolando seingat gue pernah. Nah justru itu fase yang orang nggak pernah tahu karena memang sebusuk itu Pak. Gianluca Grappa itu sekarang jadi head of youth-nya Napoli. Nah dia itu sebenarnya dari Serie C, jadi tetap dipertahanin dulu sampai terakhir karena dia bisa membangkitkan mood di ruang ganti, cuma itu doang. Nah, tapi kalau main tinggi cuma 178 atau 177, jadi kecil gitu, tapi ya kayak maskotnya di tim. Dulu terus juga ada Mesto, Giacomo Mesto, itu kadang bek kanan, kadang bek tengah. Jadi ya dulu beknya kita mengkhawatirkan, tapi kalau sekarang sih buat gue cukup, yang gue khawatirkan adalah apakah mereka bisa beradaptasi dengan gaya bek 3. Itu sih. Sangat menanti sih gue bagaimana jalannya mencoba ribet karirnya seorang Walter Mazzarri, yang dimana juga di Inter nggak bisa dibilang sebagai medio yang baik juga. Di Inter nggak nyampe setengah musim, dia berapa pertandingan doang, dan 58 pertandingan sebenarnya cukup lama, sampai 1,5 musim. Oh iya, 1,5 musim. Yang musim keduanya itu sangat buruk, jadi sampai digantikan kalau nggak salah itu sama Cioni. Andrea Stramaccioni. Iya, jadi ya ingatan gue tentang Mazzarri di Inter ya, karena gue juga pernah dilatih, adalah yang paling ikonik adalah dia ngigit botol warna hijau. Karena
yang ada kesel aja dia, nggak tahu kesel kenapa. Gigit botol warna hijau itu dia lempar botolnya terus dia gigit warna hijau. Terus juga kalau ketemu Nggak banyak maksudnya. ketemu lawan Napoli pada saat di Inter itu nggak pernah menang. 1-2 kali seri, 1 kali kalah. Iya, Mazzarri 2 kali seri, 1 kali kalah. Jadi ya mungkin masih ada kenangan manis kali ya. Tapi di sini gue lihat ada skor pernah menang 7-0 lawan Sassuolo. Iya, Sassuolo masih awal-awal baru naik ke Serie A itu. Itu hat-trick. Sassuolo bolak-balik lagi. 2 kali, iya 2 kali. Gila. Jadi ya kalau Inter bisa punya beberapa pelatih ya musim ini kalau lawan Sassuolo berarti Mazzarri aja nggak apa-apa deh. Yeah. Tapi ya oke lah ya, maksudnya menurut gue ya, balik lagi gue ngomongin Mazzarri ya, gue berharap bisa jadi musim yang baik lah buat Napoli lah. Ya, tapi terakhir pertanyaan gue untuk lu gak, sebenarnya kunci permainan Napoli ini di lini Mazzarri itu di lini mana? Pertanyaan yang menarik menurut gue ya, flu yang terjadi di eranya Napoli ya, zamannya Mazzarri. Biarpun kita punya pemain sayap yang bisa reliable ya, tapi memang kebanyakan bola-bola yang dialirin dari lini tengah. Iya, dari tengah. Jadi kuncinya memang lini tengah berarti. Kayak Hamsik, dulu Zemaili, Dupin Inler itu sebenarnya dia lebih narik. Walter Gargano itu justru jadi jantung yang melakukan pergerakan dari belakang ke depan. Ya, dia tuh salah satu gelandang yang nggak terlalu banyak diomongin dan diapresiasi sama fans Napoli. Padahal menurut gue role-nya El Pota itu dipanggilnya namanya El Pota karena kepalanya kayak pot. Dan make sense karena pemain itu dibawa dia ke Inter. Iya, Walter Gargano, Hugo Papagnaro. Iya, berarti itu salah satu pemain-pemain penting bagi dia lah ya. Itu bisa kita bisa menilai itu dari transfer yang dilakukan sama pelatih biasanya. Jadi ya begitulah menurut gue. Gue masih berharap Napoli di musim ini apapun yang terjadi buat gue jadi lebih ingin menonton karena mengingatkan gue karena apapun yang terjadi, kenapa gue suka sama Napoli dari awal karena tim underdog gitu loh. Ketika Napoli kembali lagi jadi tim underdog yang sudah mulai diremehkan orang lain, diremehkan banyak sama fansnya sendiri, menurut gue itu jadi kesenangan sendiri buat gue untuk gue bisa nonton, menikmati momennya lagi, menikmati ketidakberdayaan kita sebagai fans di mana tim kita bapuknya setengah mati. Jadi ya semoga gue bisa menikmati Napoli lagi di musim ini seperti gue ketika zaman SMA dulu. Oke, begitu sekian dari kami, dari Aldi dan juga dari Rangga. Arrivederci. Bukan, gimana Di? Apa kita closing apa sih? Ini aja. Mungkin kita ingetin dulu ya sebelum closing untuk join lagi atau teman-teman yang mungkin baru dengerin untuk join ke Optis League ya di seri A Fantasi kita, karena kita kalian nggak apa-apa mungkin udah telat untuk dapetin hadiah utama yaitu jersey, tapi kalian masih bisa dapetin hadiah tiap minggunya, itu ada uang tunai. Yang juara pertama ada 75 juta. 75 juta. Buset mas. Biasaan di kantor gue ngomongin juta. 50.000. Belum siap. 50.000 dan 20.000. Jadi ya lumayan lah ya. Ya maksudnya kalau lo bisa menang 10 kali 750.000 bro. Maksudnya dan udah banyak kok yang menang berkali-kali gitu loh. Jadi menurut gue lu hincar hadiah mingguan juga tapi kayak periode paruh 2 juga masih bisa berjalan. Masih bisa, ya? Jadi lu masih bisa. Jadi di paruh kedua, jadi paruh pertama kita hadiah pertamanya jersey, di paruh kedua itu di reset lagi berarti. Jersey 1 untuk untuk yang juara paruh kedua dan jersey 1 untuk yang menang di akhir musim. Jadi poin terbanyak di akhir musim. Ya, betul. Ya udah. Tapi ya syaratnya gitu ya, yang udah menang jersey tolonglah kasih kesempatannya. Jadi nggak bisa menang 2 kali karena kasihan teman-teman kan juga pasti, kita kan pengen ini semua bisa nikmatin keseruannya, semua bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Jadi kalau kalian di musim ini udah sempat dapat hadiah jersey sekali, berarti nanti di akhir musim nggak bisa dapat lagi gitu. Biar adil. Nanti kan di musim depan kalian bisa ikutan lagi, tapi kan nggak usah berhenti main lagi. Jadi kan masih bisa incar hadiah mingguan. Paruh musim kedua ada 18 minggu. Lu kalau menang 18-nya kan lu bisa kali aja gitu. 50.000 lu kali 18 aja udah 900.000. Betul. Gimana lu yang menang juara 1. Jadi nikmatin. Ya udah, untuk sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Arrivederci. Forza Optis. Bye bye.